Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membuat lisan-lisan kita bergerak untuk mengingat keagungannya, mengingat keutamaannya, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Tanpa izinnya maka tidak mungkin lisan-lisan kita akan bisa mengagungkannya. Tanpa izinnya mungkin kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan diantaranya apa yang telah kita lakukan sekarang ini, yaitu berzikir kepada Allah di pagi hari dan insyaallah nanti di sore hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang akhlak. Satu tema yang merupakan bagian daripada ajaran Islam ini. Bahkan bisa dikatakan merupakan salah satu di antara ajaran Islam yang terpenting, sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak malu. Kalau dalam bahasa Arab adalah al-haya, yaitu rasa malu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Karena memang keimanan itu banyak ragam dan jenisnya. Maka diantara yang diinformasikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi Rasul mengatakan bahwa keimanan itu memiliki cabang. Dan cabang keimanan itu kata Rasulullah jumlahnya 60-an atau 70-an. Ya. Kalau Imam Al-Baihaqi kemudian mengarang kitab menjelaskan bahwa ada 77 cabang daripada keimanan. Ini istihad. Ya. Rasulullah mengatakan bid'un. Bid'un itu artinya jumlah dari 2 sampai dengan 9. Ya. Maka Imam Baihaqi kemudian menyusun kitab mengenai Syu'batul Iman, dijelaskan ada sekitar 77 cabang daripada keimanan. Kemudian Rasul mengatakan fa afdhaluha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajatnya,
Jadi emang iman itu bertingkat-tingkat. Jadi enggak, iman bukan selevel. Iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang tertinggi dari 77 cabang keimanan itu, kata Rasulullah, adalah kalimat la ilaha illallah. Maka bahasa lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lagi kerja, ada waktu, sebutkan. Lagi bawa motor, ada waktu, sebutkan. Ya. Saya kemarin nonton video di YouTube, ada orang iseng merekam orang yang sedang naik motor di depannya. Terlihat orang itu sedang menyembunyikan tangannya, tapi tangannya sedang berzikir. Masya Allah. Jadi bukan halangan bagi diri kita untuk berzikir, karena memang zikir itu dimanapun kita berada diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti WC. Ya, Masya Allah, gitu. Di WC kita menyebutkan la ilaha, nggak mungkin. Ya. Maka kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah. Jadi yang tertingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah itu adalah ketika kita menyingkirkan sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif bagi saudara-saudara kita. Ya, jadi ketika kita jalan lihat ada duri, ini kalau diinjek anak kecil bisa berbahaya, singkirin. Ya, lihat pohon ini terlalu miring, takut nanti rubuh ketika orang lewat, maka ditahan dengan apa, atau mungkin minta izin ditebang karena berbahaya, ya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana membuat perbuatan baik yang dengannya akan menyelamatkan orang lain. Jadi disingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Nah, terakhir Rasul mengatakan wal hayatu syu'batum minal iman, bahwa al haya, rasa malu itu termasuk salah satu dari cabang keimanan. Bahkan yang menariknya, Rasulullah menegaskan lagi dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan disebutkan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan al-hayatu wal imanu qurana jami'an, bahwa antara keimanan dan rasa malu itu semua saling terkait, ya, nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi antara keimanan dengan rasa malu itu adalah sesuatu yang sangat terkait, kuat sekali. Kayak misalkan uang, logam, ada depannya, ada belakangnya. Kayak begitulah gambarannya, sangat terkait. Ya. Fa idza rufi'a ahaduhuma, maka apabila salah satunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rufi'al akhar, akan diangkat satunya juga. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Kata ulama dijelaskan apa rahasianya. Kenapa sampai iman dan rasa malu itu dikatakan Rasulullah sebagai sesuatu yang terkait. Karena keduanya ini saling mendorong, saling menopang, saling membantu. Keimanan itu menyuruh seorang mukmin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berbuat kebaikan, menjauhi daripada kemaksiatan. Nah, kalau rasa malu itu, ya, mencegah. Jadi kalau iman itu menyuruh untuk berbuat kebaikan, ya, tapi kalau rasa malu itu mencegah dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang punya rasa malu, dia nggak mungkin mau bermaksiat kepada Allah. Dia malu ketahuan oleh orang lain. Karena apa? Ada rasa malu. Makanya ketika orang imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilang rasa malunya. Ketika rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia nggak akan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah pentingnya iman dengan rasa malu. Oleh karena itu Rasulullah sangat menekankan
bahwa seorang mukmin itu harus memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu tidak mungkin akan menimbulkan kejelekan. Tidak mungkin. Jadi kalau ada seorang mukmin, seorang muslimah yang memiliki rasa malu, dia tidak akan dengan rasa malu itu mendatangkan kejelekan. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah menegaskan bahwa al-hayatu la ya'ti illa bi khairin. Bahwa sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka kalau misalkan orang kerja dibilang kerja malas-malasan, itu dia sedang hilang rasa malunya. Kerja ngambil jatah orang lain, dia sedang hilang rasa malunya. Karena apa? Itu bukan perbuatan baik. Maka setiap orang yang berbuat kejelekan sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malunya. Maka Rasul menegaskan tadi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan al-haya khairun kulluh. Bahkan ditegaskan setiap rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Ya. Jadi ini rasa malu harus ditumbuhkan rasa malu. Ya. Nah, kebalikan daripada rasa malu itu adalah apa? Kata ulama disebutkan lawan dari malu adalah kekejian, yaitu kotor di dalam berbicara dan berbuat kasar. Ini kebalikannya. Jadi kalau dipahami bahwa ketika seorang dia memiliki rasa malu, maka dia akan berbicara yang baik-baik. Dan dia tidak akan berbuat kasar. Tetapi kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, atau kebalikannya, artinya dia memiliki sifat yang keji, maka dia akan bicara dengan perkataan-perkataan yang kotor dan dia akan berbuat kasar. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin itu adalah seorang mukmin yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena rasa malunya itu. Sedangkan orang-orang yang dicabut rasa malunya, ada pada dirinya sifat kekejian, maka apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis dikatakan al-hayatu minal iman, bahwa malu itu dari iman. Wal imanu fil jannah, dan orang-orang yang memiliki keimanan itu ada di dalam surga. Ingat, malu itu bagian daripada keimanan, dan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin masuk ke dalam surga. Kebalikannya, wal badha minal jafa wal jafa finnar, bahwa al badha itu adalah perbuatan, yaitu karakter yang hilang daripada dirinya, sifat kemaluan. Dalam bahasa Arabnya kebalikannya al badha. Ya, jadi dihilangkan rasa malunya. Ya. Maka kata Rasulullah bahwa orang yang memiliki bada itu adalah dari watak kasar, dan watak yang kasar itu ada di dalam neraka. Alhamdulillah. Maka kalau kita ingin mencontoh, contoh terbaik dalam rasa malu ini adalah Rasulullah. Luar biasa, ya. Rasa malunya. Contoh, ya. Dalam satu pertemuan, ya, dikatakan oleh seorang sahabat dalam sebuah hadis Imam Bukhari, dikatakan jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami dapat mengetahui di wajah beliau. Ya, jadi kelihatan wajahnya. Oh, enggak suka ini, wah, tadinya Rasulullah wajahnya berubah. Karena Rasulullah wajah itu selalu ceria, ya. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, wajahnya langsung berubah. Ketahuan, oh, tandanya perbuatan ini tidak disukai. Nah, namun ini satu poin penting. Jangan sampai rasa malu itu menghalangi seseorang untuk berbuat namanya menasehati.
merubah kemungkaran. Ini kadang-kadang ada di tengah-tengah umat ini. Karena malu ketika lihat kemungkaran, nggak enak ya, malu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi kesempurnaan keimanan seseorang dalam rasa malu itu diantaranya bukan hanya dia malu dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia pun ketika melihat saudaranya melakukan satu perbuatan yang salah, maka dia tidak akan membiarkan saudaranya terjerumus dari perbuatan salah, dan ini bentuk rasa malu sebetulnya. Maka jangan sampai ada rasa malu menghalangi seseorang untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perlu diperhatikan nih. Ini kadang-kadang ada di tengah-tengah umat ini karena rasa malu nggak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah, ya, salah besar. Karena apa? Ada contoh, ya, ada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh yang dilakukan oleh para sahabat di antara sahabat lainnya. Jadi jangan dianggap tidak ada. Ada contoh. Bukan kemudian karena rasa malu itu menghalangi untuk meluruskan apa yang dilakukan oleh orang lain, walaupun derajatnya lebih tinggi. Ya, walaupun derajatnya lebih tinggi. Contoh. Ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Umar bin Khattab, ya, ketika menjadi khalifah, beliau punya kebijaksanaan yang saat itu harga mas kawin mahal banget. Ya, jadi pada saat zaman Umar itu pernah kejadian mas kawin yang dipinta wanita kepada seorang laki-laki, calon suaminya itu mahal. Lalu terlihat dampaknya. Ya, begitu berat ya seorang laki-laki untuk menikah. Ya. Maka kemudian Umar membuat satu keputusan dalam khutbahnya. Jadi sedang berkumpul dengan masyarakat, bukan khutbah Jumat ya, bukan. Sedang kumpul dengan masyarakat. Lalu kemudian beliau menyampaikan keputusannya agar para wanita mengurangi, ya, bukan menghilangkan. Mengurangi. Kalau bahasa saya mungkin bahasa begini, wahai para gadis, jangan mahal-mahal lah mas kawinnya, turunin, kasih ya laki-laki. Nah, begitulah. Tiba-tiba ada seorang sahabiah berkata kepada Umar bin Khattab. Sahabiah itu berkata, apakah Allah memberikan kepada kami sementara Anda melarang kami, hai Umar? Nah, ini karena apa? Para sahabat hafal Quran. Jadi tahu titik-titik mana yang Allah berfirman dalam satu permasalahan. Nah, sahabat ini tahu ayatnya yang mengatakan bahwa Allah tidak melarang wanita meminta kepada pasangan calon suaminya itu mahar yang tinggi. Maka dikatakan, apakah Allah memberikan kepada kami sementara Anda melarang kami, wahai Umar? Allah sudah memberikan izin kepada kami untuk bisa meminta mahar yang tinggi. Lalu kenapa kamu melarang kami, wahai Umar? Meminta kepada kami untuk menurunkan mahar. Maka kemudian dibacakan ayat. Bukankah Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah berfirman, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang perempuan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun. Surat An-Nisa ayat ke-20. Di sini kan harta yang banyak. Jadi boleh. Maka tradisi ini, hal ini terus dilakukan di negara-negara Arab. Ya. Beruntunglah kita. Ya. Kalau kita kan enggak segitu. Coba. Nah, Pak Yadi ketika maharnya Pak Yadi sampai 1 kilo emas, enggak kan? Enggak ada. Bahkan semua ada di Indonesia tuh aneh-aneh memang. Nikah dengan mahar sepasang sendal. Ada kejadian. Ada lagi, itu YouTube tuh, ya Allah, memang YouTube ini ya, Masya Allah, orang-orang bisa
berbuat sesuatu yang kadang-kadang ya Allah nggak terlalu meremehkan. Ya, walaupun tidak dilarang. Ya. Dengan mahar segelas air, ada kejadian. Segelas air, Masya Allah. Ya. Nah, luar biasa, Indonesia murah banget. Ya, termasuk saya pun pribadi pernah ketika nikah, ya, lalu cerita sama teman-teman saya di Mesir, ya, orang-orang Arab Mesir, mereka kaget, masa nikah dengan seperangkat alat sholat dan mahar dengan 10 gram emas? Iya, di Indonesia itu 10 gram udah banyak itu. Ada yang cuma 5 gram. Ada bahkan yang nggak pakai emas, cuma seperangkat alat sholat. Oh, Masya, wah saya mau loh begitu nikah dengan orang Indonesia. Ya datang ke Indonesia, berapa ongkosnya? Segini. Waduh mahal banget. Jadi pengen nikah, mau mahar murah, mau berangkat nggak mau karena harga tiketnya mahal. Karena saat itu memang tiket harganya sekitar $700, PP tadi $140. Dulu 96 mahal, mereka nggak mau ya. Nah, inilah gambaran pada kita. Makanya jangan sampai seseorang ya karena rasa malunya menghalangi dirinya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh. Ya. Harus dilakukan. Ya. Nah, sebagai penutup, ya nggak usah panjang-panjang. Ada kisah Umar lagi. Memang kisah Umar luar biasa, banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah Umar bin Khattab. Ya. Pada satu hari, Umar bin Khattab itu sedang khutbah di tengah khalayak ramai. Ya. Lalu kemudian Umar ketika itu menyuruh kepada masyarakat untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri dan pemimpin umat Islam. Ya, dia sudah menyampaikan. Tiba-tiba ada salah satu yang hadir mengatakan, wahai Umar, saya tidak akan taat kepadamu sampai kamu jelaskan kepada kami. Anda memakai 2 pakaian sedangkan kami memakai 1 pakaian. Ini bahasa maksudnya begini. Jadi ketika zaman Umar itu ada kebijaksanaan memberikan jatah kepada rakyat pakaian. Ya. Jadi dikasih. Ya, dikasih semua rata. Ya. Dengan rata-rata orang yang ada di sana gitu ya. Nah, Umar ini kan badannya beda ya, dengan kebanyakan manusia pada saat itu. Karena Umar itu dikatakan kalau Umar berdiri di tengah-tengah manusia seakan-akan Umar itu sedang naik kuda. Paham kira-kira? Menunjukkan apa? Tinggi Umar itu. Jadi jatah yang diberikan oleh negara kepada Umar nggak cukup. Ya, nggak cukup sehingga pada saat itu beliau memakai 2 jatah. Jadi pada dikatakan sini memakai 2 baju, protes. Ya. Minta penjelasan tabayun kepada Umar bin Khattab. Ya, bagaimana ini? Kok kamu punya 2 baju, kami punya 1 baju saja? Dicurigai bahasanya, mungkin sekarang dicurigai. Jangan-jangan korupsi. Nah, pada saat itu kemudian Umar berkata kepada anaknya. Ya. Manggil anaknya. Hai Abdullah putra Umar. Ya. Sini. Lalu Abdullah mengatakan, "Labbaik ya abati." Ya, kami penuhi panggilanmu wahai bapakku. Lalu kemudian Umar berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, bukankah salah satu bajuku yang aku pakai ini adalah bajumu yang telah kamu berikan kepadaku?" Jadi pakai sumpah. Mengatakan bahwa baju ini satu memang milik saya, yang satu ada pemberian dari kamu. Maka kemudian beliau mengatakan, ya benar demi Allah bahwa baju yang dipakai Umar itu adalah bajuku, hakku, karena aku perhatikan bapakku pakaiannya nggak mungkin sama dengan kita, nggak cukup, maka jatah saya berikan kepada bapakku. Masya Allah. Maka kemudian orang yang protes itu mengatakan, sekarang kami mendengar dan kami menaatimu wahai Umar. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi walaupun presiden kalau salah jangan kemudian kita malu, nggak enak presiden, nggak enak nggak enak enggak, harus
Malu itu jangan sampai menghalangi seseorang itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Cuman mungkin kalau sekarang beda dengan dulu. Dulu kan orang-orang yang beriman, kuat keimanannya. Ya. Kan semakin kesini semakin lemah. Ya kan, udah kita harus akui itu. Ya. Kalau dulu Umar ketika dengar itu senangnya minta ampun ditegur. Kalau sekarang mangkel kadang-kadang. Maka dijelaskan oleh para ulama dalam memberikan nasihat, dalam memberikan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kalau bisa satu-satu itu lebih baik. Berduaan itu lebih baik. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan ketika kita meluruskan, menasihati saudara kita di hadapan orang lain, itu sebetulnya bukan menasihati, tapi itu menyakiti orang tersebut, menghina orang tersebut, merendahkan orang tersebut. Maka lebih baik kalau memang kita mempunyai rasa malu, menyakiti saudara kita melakukan satu kesalahan, harus kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka caranya ajak orang itu berduaan saja. Ya, ngobrol dari hati ke hati. Insya Allah akan ada perubahan yang terjadi pada saudara kita. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan sifat, dengan akhlak malu. Ya. Pembahasan pekan depan insyaallah pembahasan tentang akhlak berbuat baik. Ya, ini ada pembahasan selanjutnya. Nah, kalau pembahasan akhlak ini sudah selesai, nanti kita akan membahas yang lainnya. Karena itu masih banyak nih tentang akhlak. Ya, karena memang agama kita ini berdiri di atas akhlak, sebagaimana saya katakan tadi bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini saja, kurang lebih minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu bersumber dari diri saya pribadi, dan kalau kebenaran berasal Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.